Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam upaya mempercepat pengembangan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung di industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan ini menggarisbawahi peran penting dokter terapan dalam menciptakan solusi inovatif yang langsung dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan industri dalam negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur tentang peran serta dokter terapan dalam pengembangan inovasi. Melalui Peraturan Nomor 53 Tahun 2023, dokter terapan diberi perhatian khusus sebagai agen inovasi yang mampu menghasilkan solusi yang praktis dan langsung dapat diaplikasikan dalam dunia industri. Perbedaan mendasar antara dokter terapan dan dokter akademik telah dijelaskan oleh Kemendikbudristek. Dokter terapan lebih diarahkan untuk menghasilkan riset yang dapat langsung berujung pada pembuatan prototipe dan produk inovatif yang dapat diserap oleh industri. Sebaliknya, dokter akademik sementara juga menghasilkan penelitian yang orisinal, cenderung melalui proses uji yang lebih panjang sebelum dapat diaplikasikan secara luas. Sebuah lembaga atau perguruan tinggi yang sudah memiliki doktor akademik, terutama seperti Unhas yang sudah begitu lama memiliki program doktoral, itu sebenarnya tinggal bagaimana dokter-dokter akademik ini difasilitasi, ya, diarahkan agar menjadi lebih fokus pada penelitian yang mereka geluti hingga kemudian menghasilkan sebuah produk inovasi, prototipe, hingga bisa menghasilkan sebuah produk terapan. Itu pun akademik begitu. Namun karena mungkin saat ini kita pikir bahwa produk-produk terapan kita, ya produk dokter terapan kita di UNAS itu belum sebagus dan sebanyak dengan universitas-universitas ternama, maka menurut saya ya UNAS bisa saja membuka program dokter terapan, ya, yang tentu saja nanti peminatnya atau orang-orang yang menjadi calon S3 dokter terapan ini ya mungkin memang harus ada sistem seleksi bagi mereka yang memang punya pengalaman panjang, ya, pengalaman rekayasa, pengalaman inovasi, dan pengalaman karya yang kreatif yang mau dikembangkan untuk menjadi sebuah produk begitu. Dalam wawancaranya, Prof. Budu selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas menjelaskan bahwa Universitas Hasanuddin yang sudah lama memiliki program dokter akademik dipandang memiliki potensi untuk mengembangkan program dokter terapan. Ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi fokus penelitian dokter akademik hingga menghasilkan produk inovatif berbasis prototipe. Dalam konteks ini, diperlukan adanya tempat dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dokter terapan, bukan hanya laboratorium riset konvensional. Kolaborasi antara dokter terapan dan dokter akademik dianggap penting dalam mendukung pengembangan inovasi. Dokter terapan dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari dokter akademik untuk mengembangkan ide-ide inovatif menjadi produk nyata. Dengan demikian, melalui kerjasama antara lembaga pendidikan tinggi, industri, dan pemerintah, diharapkan dapat dipercepat pengembangan produk inovatif yang mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV. Dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang dilaksanakan setiap tahunnya, umat muslim dianjurkan untuk menahan lapar dan dahaga, mulai dari waktu imsak setelah sahur hingga waktu berbuka puasa sebagaimana telah ditentukan.
Seorang dosen ahli gizi menyatakan salah satu menu takjil yang sayang jika terlewat untuk berbuka puasa yaitu air kelapa. Lantas, apa saja manfaat air kelapa jika dijadikan menu saat berbuka puasa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Saat bulan Ramadan, kondisi tubuh yang beraktivitas ketika sedang berpuasa tentu berbeda dengan kondisi tubuh normal di bulan lainnya. Salah satunya ialah kondisi dengan berkurangnya cairan pada tubuh. Dikarenakan harus menahan dahaga saat berpuasa yang dapat menimbulkan dehidrasi. Salah satu cara alternatif yang dapat mengganti cairan tubuh selain minum air putih ialah dengan minum air kelapa saat berbuka puasa. Air kelapa mengandung banyak elektrolit alami seperti natrium, magnesium, kalsium, dan kalium yang mampu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang selama berpuasa dan dapat membantu menghidrasi tubuh dengan cepat. Kalau bicara air kelapa, artinya dari segi gizi saya bicara air kelapa yang tanpa gula ya. Kan kalau dengan gula otomatis ya pasti ada negatif lah itu ya. Nah, kalau kita bicara air kelapa, sebenarnya air kelapa itu isinya 90% itu air. Jadi hampir mirip air biasa, hanya saja yang membedakan air kelapa itu dengan air biasa adalah air kelapa itu mengandung sedikit fruktosa atau ada memang gulanya, gula alaminya dalam kelapa itu, jadi bisa langsung kasih energi dibandingkan kalau kita minum air putih dengan air kelapa, karena air kelapa itu ada fruktosanya, jadi bisa memberikan ada rasa energi lah ke tubuh pada saat kita minum itu. Terus yang membedakan juga dengan air putih adalah air kelapa ini mengandung elektrolit, jadi seperti sodium, potasium, yang dimana elektrolit ini adalah yang dibutuhkan oleh tubuh, ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi pada saat kita puasa kita dehidrasi toh, pas kita minum air kelapa kebutuhan akan ion-ion tubuh itu langsung bisa terpenuhi. Tapi ya namanya juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi anjurannya itu kalau kita disuruh minum air putih 8 gelas sehari, air kelapa itu mungkin sekitar 2, maksimum 2 atau 3 gelas lah setiap hari. Jadi tidak boleh juga terlalu banyak, karena itu tadi itu ada glukosa, ada fruktosanya dalam air kelapa itu. Jadi kalau kita konsumsi berlebihan, asupan glukosa juga masuk juga meningkat seperti itu. Memilih air kelapa sebagai minuman untuk berbuka puasa merupakan pilihan yang tepat yang dapat dikonsumsi setiap hari untuk berbuka puasa dengan kisaran maksimal 3 gelas air kelapa tiap harinya agar tidak menggantikan fungsi utama air putih. Namun, air kelapa yang dimaksud adalah air kelapa murni tanpa campuran bahan lainnya seperti gula maupun bahan pemanis. Iya, ya untuk yang dicampur gula merah itu ya otomatis kita harus batasi. Kalau tadi saya bilang yang 2-3 gelas itu mungkin cuma sekian berapa mili baiknya. Mungkin 1 gelas itu sudah melebihi sebenarnya, karena kan ada gulanya di dalam. Nah, kalau sudah minum gula itu, sudah minum air kelapa yang ada gulanya, terus Anda makan nasi lagi 1 piring. Nah, bisa dibayangkan tuh kalori yang dihasilkan dari makanan sama minuman yang manis itu pasti tinggi. Jadi kalau begitu terus tiap hari terjadi penumpukan kalori, apalagi kalau tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang cukup. Gula itu kalau dikonsumsi terlalu banyak itu akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Makanya itu orang-orang kalau yang mau menurunkan berat badan disuruh batasi jumlah kalorinya supaya cadangan lemaknya itu tidak bertambah banyak dalam tubuhnya, seperti itu. Iya. Ulfa Nazamuddin juga menyatakan sebagai seorang ahli gizi, tidak menganjurkan konsumsi air kelapa dengan minuman manis lainnya secara bersamaan, karena sumber kebutuhan glukosa saat minum air kelapa ketika berbuka puasa sudah terpenuhi. Nuri Nurhayati, Fauzan Ali, Unhas TV. PT Semen Tonasa adakan Pasar Murah Ramadan sebagai rangkaian dari Safari Ramadan Badan Usaha milik negara yang serentak diadakan di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.200 paket sembako murah disediakan bagi masyarakat kurang mampu yang berada di lingkungan lingkar 1 PT Semen Tonasa. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pasar Murah Ramadan PT Tonasa ini digelar selama 3 hari mulai Senin 25 Maret hingga Rabu 27 Maret 2024. Di bawah arahan dari Kementerian Badan Usaha milik negara sebagai bagian dari Safari Ramadan BUMN 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di lapangan sepak bola Tonasa 2.
Sesuai dengan namanya, pasar murah ini menyediakan paket sembako dengan harga yang lebih ekonomis. Direktur Utama PT Semen Tonasa, Asruddin berharap pasar murah ini bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan berbagai bahan pokok, terutama beras. Iya, jadi pasar murah Ramadan di Tonasa kali ini memang merupakan kebijakan dari Kementerian BUMN. Jadi seluruh BUMN yang ada di Indonesia ini memang diinstruksikan untuk melaksanakan pasar murah. Dan di Tonasa sendiri ini kita namakan pasar murah Ramadan. Ini memang tujuannya adalah meringankan beban kira-kira konsumsi untuk masyarakat di sekitar lingkungan PT Semen Tonasa. Di Tonasa ini ada 11 desa dan lurah di lingkar 1 dan itu yang menjadi objek dan sasaran kita. Dari program ini kita membagikan paket murah sembako itu sekitar 4.200 dan dilaksanakan selama 3 hari. Ya kita harapkan dengan pasar murah ini insya Allah ya sedikit meringankanlah beban masyarakat di sekitar, apalagi sekarang memang terutama beras harganya lagi naik dan salah satu isi dari paket ini adalah beras 5 kg. Dalam kesempatan ini terdapat sekitar 4.200 paket sembako murah yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan membeli kupon seharga Rp75.000. Kupon didapatkan dari kepala dusun atau lurah yang bersangkutan, sedangkan pembayaran dilakukan langsung di tempat pelaksanaan pasar murah. Untuk membayar dan menukarkan kupon, cukup dengan memperlihatkan kartu keluarga saja. Satu paket sembako murah ini berisi 4 bungkus mie instan, 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Untuk memastikan pasar murah tepat sasaran, Asruddin mengatakan pembagian kupon diserahkan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa dan camat yang termasuk ke dalam kawasan lingkar 1 PT Semen Tonasa. Ya makanya kita berkoordinasi dengan pemerintah desa dan camat setempat dan ada mekanisme yang kita diberikan dan itu yang kita gunakan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran, kira-kira begitu. Menurut salah satu warga yang berkesempatan mendapatkan kupon di pasar murah Ramadan PT Semen Tonasa ini, ia sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, mengingat harga paket sembako yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga normal di pasaran. Meskipun pasar murah Ramadan ini rutin diadakan oleh PT Semen Tonasa setiap tahunnya, ia mengaku tahun ini merupakan kali pertamanya mendapatkan kupon. Ya, gembira sekali dengan adanya harga murah ini, dengan mendapat barang-barang beberapa macam. Iya. Kalau saya baru tahun ini, iya. Yang tahun-tahunnya selalu ada katanya, tapi saya baru tahun ini, Mas. Iya. Mudah-mudahan untuk harapannya ke depan ada lagi begitu, ya bertambah. Untuk Semen Tonasa mudah-mudahan setiap tahunnya atau biar setengah tahun ada lagi begini pembagian pasar murah. Iya. Pasar murah Ramadan PT Semen Tonasa ini disambut sangat antusias oleh masyarakat yang berada di lingkar 1 PT Semen Tonasa. Adapun 11 kelurahan dan desa yang tercakup di dalamnya ialah Desa Bilingkarere, Desa Mangilu, Desa Bulu Telue, Desa Taraweang, Desa Bowong Cindea, Desa Bulu Cindea, Desa Tabo-Tabo, Kelurahan Sapanang, Kelurahan Samalewa, Kelurahan Bontoa, dan Kelurahan Kalakbira. Ifasya Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.